Jadi sekarang kita di babak ini fokus untuk bergerak menawarkan gagasan, itu aja. Dan memang kalau pilgub kita tahu pasti nanti di ujung-ujung itu akan ditentukan oleh kesepakatan elit, kompromi koalisi. Seperti pilpres lah, siapa yang nyangka misalnya formasinya akan seperti itu kan last minute banget. Makanya saya bilang dari dulu jadi menteri nggak boleh jadi cita-cita karena banyak variabel X. Tapi jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden bisa kita kejar, bisa kita ikhtiar. Apa sih yang paling penting dibenahi di Jawa Barat menurut Kang Bima? Kalau mesin waktu itu ada hari ini, kalau saya boleh menggunakan itu, saya akan mundur ke belakang 10 tahun yang lalu dan akan lebih banyak fokus ke 3 hal. Itu banyak banget sahabat-sahabat saya atau pendukung gitu ya, itu menyarankan ke arah yang berbeda. Kang Bima mah pantasnya di Jabar, banyak yang begitu. Atau ada yang bilang, Kang, udah Jakarta dekat sama Bogor, sehari-hari juga lebih terdampak Bogor gitu ya, atau lebih nyambung dengan Jakarta. Dan banyak dari teman-teman itu yang kemudian bergerak sendiri lewat macam-macam proses diskusi dengan keluarga begitu ya. Bismillah, Jawa Barat. Tapi kalau nggak ada yang dukung gimana? Nggak ada yang dukung. Iya. Saya sekarang bersama dengan Kang Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor 2 periode, yang baru saja pada akhir pekan kemarin mendeklarasikan akan maju dalam Pilkada Jawa Barat sebagai calon gubernur. Kang Bima, terima kasih sudah datang. Sama-sama Bang ya, terima kasih. Pilkada itu kan masih beberapa bulan lagi, Kang Bima ya? November. Ya. Tapi Kang Bima rasanya yang pertama kali mendeklarasikan dalam konteks Jawa Barat maju. Kenapa cepat-cepat deklarasi, Kang Bima? Saya itu sering banget bilang ke anak-anak muda, masa depan itu dijemput bukan ditunggu, disiapkan dan bukan dinantikan. Nah, jadi ya sama, ini kita jemput masa depan itu karena nggak bisa kita menunggu dipinang partai, diminta oleh orang pengurus atau apa gitu ya. Jadi ya kita jemput itu di tengah suasana yang nggak pasti, itu satu. Yang kedua, ya banyak yang tanya warga, Kang Bima mau kemana? Gitu. Dan saya kira setelah dapat approval dari ibu mertua, dari istri, dari anak-anak, bahkan mereka dukung, ya kan kita waktunya banyak luang. Kita bergerak aja, kita jemput itu. Selama saya masih sehat, masih diberi kesempatan, ya kita ikhtiar di tempat yang lebih besar lagi, itu Jawa Barat. Tentunya tapi Kang Bima berharap bahwa ya dimajukan oleh partai Kang Bima ya, oleh Partai Amanat Nasional. Tapi itu juga belum pasti juga apa gimana sih keadaan situasinya, Kang? Partai menugaskan 2 nama, ada saya, ada Teh Desi, Ratnasari, dan ya kita lihat nanti siapa yang diterima oleh warga Jawa Barat, siapa yang kemudian dihitung untuk menjadikan kandidat yang didukung oleh koalisi gitu ya. Jadi berproses saja sebetulnya di antara 2 nama ini. Nah, saya baca interview obrolannya Kang Bima sama Rakyat Merdeka atau beberapa hari lalu ya. Dia katanya shoot for the moon. Ya, jadi tembak setinggi-tingginya. Bahwa Kang Bima tentu saja namanya maju mencalonkan diri kan maunya jadi nomor 1 dong. Jadi cagup. Tapi realita politik seandainya nanti ternyata mungkin Kang Bima posisi yang berbeda, nggak apa-apa juga dong. Jadi cawagup misalnya. Nggak ada deklarasi itu untuk nomor 2, nggak ada. Semua deklarasi, semua pernyataan publik pasti untuk nomor 1. Itu yang dimasukkan shoot to the moon. Bahwa realitanya akan kemana nanti, ya itu biar warga yang memutuskan, itu aja. Jadi di fase ini kita nggak pusing nanti kalau ke sini ke situ, kalau ini ke sini pasangan situ, nggak. Kita nggak pusing di situ. Yang penting pertama kita jual gagasan kepada warga Jawa Barat sehingga warga Jabar tahu apa yang ditawarkan, apa yang dipikirkan oleh kita sekarang. Dan yang kedua, sosialisasi sebanyak-banyaknya, ketemu warga, ketemu tokoh masyarakat, dan komunikasi politik yang baik dengan para pimpinan partai, itu aja. Nah, tapi kan nanti ada beberapa nama lain Kang ya, yang sudah digadang-gadang gitu untuk maju juga di Pilgub Jawa Barat, termasuk gubernur di periode sebelumnya Kang Ridwan Kamil, yang saya tahu juga dekat sekali sebenarnya sama Kang Bima gitu. Walaupun juga belum pasti nih kan, Kang Emil mau maju di mana nih, di DKI kah, di Jawa Barat kah? Itu akan berpengaruh sih nggak sih kepada hitung-hitungan politiknya Kang Bima, atau siapapun kita maju aja? Iya pasti berpengaruh. Nah tadi Pang sudah sebutkan sendiri
bahwa sampai detik ini Kang Emil itu belum pasti loh. Ya. Apakah bergeser ke Jakarta atau kembali ke Jawa Barat belum pasti. Nah, kan di tengah ketidakpastian itu kita bergerak. Itu aja. Nah, masalahnya kemudian apakah Kang Emil kembali ke Jabar atau Jakarta, itu babak berikutnya. Jadi sekarang kita di babak ini fokus untuk bergerak menawarkan gagasan, itu aja. Dan memang kalau Pilgub kita tahu pasti nanti di ujung-ujung itu akan ditentukan oleh kesepakatan elit, kompromi koalisi. Seperti Pilpres lah, siapa yang nyangka misalnya formasinya akan seperti itu kan last minute banget. Nah itu pun bisa terjadi di Pilgub sekarang begitu. Yang pasti kita tidak ditentukan oleh orang, kita memutuskan untuk bergerak dari sekarang, begitu kira-kira. Walaupun lucunya politik Indonesia itu kan Kang bahwa konstelasi politik nasional nggak selalu sama dengan politik di daerah, ya bahwa nanti bisa saja nasional berkoalisi, tapi di Pilgub misalnya nanti bisa saling berkompetisi seperti itu. Termasuk juga dengan ya secara potensial mungkin Kang Bima dan partai berhadapan dengan partai-partai yang secara nasional kemarin di Pilpres bareng-bareng, tapi di Pilgub mungkin akan saingan. Sangat mungkin seperti itu. Walaupun saya membaca ada harapan lah dari pimpinan-pimpinan partai di pusat gitu ya, ketum-ketum itu, ya kalau bisa di daerah pun sama. Tapi kan nggak bisa dipaksain. Kalau misalnya dinamika politiknya berbeda, kemudian ada calon yang sama-sama kuat gitu di dalam koalisi gemoy ini, kan agak sulit. Yang satu ngalah, kesepakatannya gimana untuk menentukan si A yang kita dorong bersama, kan nggak mungkin. Jadi bacaan saya rasanya di daerah itu koalisinya bisa jadi akan sangat berbeda dengan koalisi Pilpres kemarin. Kang, beberapa waktu yang lalu saya sering sekali melihat wajah-wajah balihonya Kang Bima itu, tapi bukan di Jawa Barat, Kang, di DKI Jakarta. Itu apa waktu itu sempat ada ikhtiar juga gitu untuk maju ke DKI atau itu dilakukan justru oleh simpatisan yang Kang Bima tidak tahu menahu? Itu udah dijawab yang kedua. Jadi selama setahun 2 tahun kemarin lah sebetulnya itu banyak banget sahabat-sahabat saya atau pendukung gitu ya, itu menyarankan ke arah yang berbeda. Kang Bima mah pantasnya di Jabar, banyak yang begitu. Atau ada yang bilang, Kang, udah Jakarta dekat sama Bogor, sehari-hari juga lebih terdampak Bogor gitu ya, atau lebih nyambung dengan Jakarta. Dan banyak dari teman-teman itu yang kemudian bergerak sendiri. Kang, izin ya, bantuin ya. Bantuin apa? Ya udah kita pasang dulu aja billboard testing the water gitu. Ya, masa saya bilang enggak? Karena waktu itu kan belum memutuskan. Akhirnya saya bilang ya udah, memang sejujurnya waktu itu ada 2 opsi itu. Ada 2 opsi Jakarta atau Jawa Barat. Nah, tetapi baru kemudian akhir tahun kemarin atau di ujung-ujung saya selesai di Bogor, lewat macam-macam proses diskusi dengan keluarga begitu ya. Bismillah, Jawa Barat. Saya lahir di Bogor. Bapak lahir di Majalengka, ibu lahir di Cipanas, SD saya pernah di Kerawang, di Cirebon, di Subang, di Megamendung gitu ya. Kuliah di Bandung, kerja pertama kali ngajar di Bandung. Jadi sebagian besar hidup saya di Jabar. Jadi rasanya kalau nggak ke Jabar itu agak-agak aneh gitu. Udah Jabar banget lah pokoknya. Jabar pisan. Dan ingin berbakti Jabar pisan. Sebelum lebih lanjut Kang gini, jadi kalau di segelas ini kan semua yang kita undang, kenapa namanya segelas? Kita selalu tanya apa minuman kegemarannya. Nah, Kang Bima ketika ditanya itu milih es jeruk. Es jeruk. Saya yakin ini kan bukan karena kenapa Kang Bima, bukan gara-gara warna kuning kan Kang? Ya enggak, dari dulu aja. Sebetulnya ada 2. Ini es jeruk ini bener. Kalau ke restoran nggak pusing. Semua orang tahu lah. Saya suka banget es jeruk. Untuk menandakan restoran itu enak atau enggak, pasti dari es jeruknya. Kalau jeruknya enak, yang lainnya enak. Kalau jeruknya enak, yang lain enak. Yang lain enak. Jadi ini adalah barometer nih Kang? Barometer. Barometer. Ya. Coba kita cicipi. Kita coba cicipi. Seger banget ini. Sukses. Sukses ya Kang? Sukses. Tapi yang lainnya mana? Nah, sukses sih. Backgroundnya biru muda, ini gelasnya kuning, cocok ya Bang? Ya. Kang, saya ingat banget dulu. Ya kebetulan kita kenal sama Kang Bima sudah cukup lama kayaknya. Cukup lama. Bahkan dari zaman sebelum Kang Bima jadi wali kota itu bahkan kenal pertama kali. Ini pernah satu ketika saya diundang main-main ke Balai Kota Bogor waktu itu. Kita ngobrol seberapa hal, tapi ada satu bagian yang sampai sekarang saya selalu teringat Kang. Dan saya selalu ulang dimanapun. Tanpa menyebut nama Kang Bima ya. Karena Kang Bima bilang waktu itu sama saya adalah, saya kan bekas mantan dosen, akademisi, pengamat.
Dulu ketika jadi akademisi, jadi pengamat, saya merasa yang namanya pejabat publik itu nggak tahu apa-apa. Gitu. Kok gini gitu. Tapi ketika sudah menjadi seorang pejabat publik, impresinya adalah yang di luar itu nggak tahu apa betapa ribetnya gitu kan ngambil kebijakan. Nah, Kang Bima mungkin bisa menjelaskan elaborasi lagi dan apa sih yang sebenarnya yang kadang-kadang publik nggak bisa lihat ya proses pengambilan keputusan itu gimana dan betapa ribetnya sebenarnya sebelum take a decision on something. Itu bahasanya gini kira-kira. Dulu waktu jadi pengamat, kalau ngelihat politisi atau pejabat itu bicara, dalam hati saya, ini orang ngomong doang, kerja dong yang benar, eksekusi dong, action dong gitu. Tetapi sekarang sebagai politisi atau kepala daerah, kalau ngelihat pengamat ngomong, saya bilang lu ngomong doang, emangnya enak gitu ya, emangnya bisa ngomong doang gitu. Ya ada di sini dong gitu, baru tahu rasanya kira-kira gitu. Karena ternyata ini dunia lain. Begitu di dalam itu, dunia itu tidak sesederhana di textbook atau di obrolan-obrolan warung kopi. Banyak hal-hal yang kemudian baru bisa kita baca, baru kita bisa sadari ketika duduk di kursi-kursi panas itu, gitu. Baru kita tahu bahwa kita harus berhadapan dengan Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan, yang masing-masing pasti ya punya seni sendiri untuk berkomunikasi dengan mereka. Baru kita tahu juga bahwa kadang-kadang atau seringkali suara ketua RT, ketua RW itu bisa berbeda dengan lurah gitu ya. Kadang-kadang kita bisa tahu bahwa oh ternyata kalau lurahnya itu nggak asik gitu, itu bisa ditolak oleh warga, minta digeser. Tuh. Atau kadang-kadang kita bisa juga tahu bahwa oh ternyata ada kepala dinas yang kalau di depan cium tangan, di depan itu menikam gitu ya. Itu dunia yang luar biasa buat saya. 10 tahun itu saya belajar banyak sekali dan terutama harus berani mengambil keputusan yang tidak populer. Warga mendesak atau publik atau pers lah atau pengamat lah. Apa susahnya sih kepala daerah memutuskan ini gitu. Ya bukan soal berani atau tidak berani, tapi pertimbangannya banyak dan tidak semua bisa dibuka publik. Misalnya, satu contoh, ada satu kasus rumah ibadah, saya nggak usah sebutkan di mana begitu ya. Orang bilang selesaikan dong persoalan itu. Salah satu alasan kenapa agak lama adalah karena ada konflik internal di rumah ibadah tersebut. Yang nggak elok kalau saya bilang, saya nggak bisa selesaiin, mereka berantem terus. Menurut saya harus ada wisdom di situ. Harus ada pertimbangan yang lebih luas dan dalam. Walaupun risikonya saya yang kena. Gitu. Wali kota yang disalahin, ya nggak apa-apa, itu risikonya. Makanya balik lagi, jangan selalu nyari popularitas. Ya pasti ada kalanya kita harus siap untuk tidak populer. Gimana yang menjaga balance-nya itu Kang? Karena ya banyak yang bilang bahwa kayaknya Indonesia ini kayaknya belum masyarakatnya nggak begitu mementingkan yang policy base yang bagus-bagus gitu kan. Yang kita main emosi aja, yang penting populer, yang penting ngetrend, ikutan virality apapun. Gimana ya jaga balance-nya antara popularitas dan juga hasil kerja yang baik gitu kan? Ada dua hal. Pertama, segala sesuatu itu harus ada value, harus ada nilainya. Kita memimpin itu untuk apa? Itu harus kita pegang betul. Ketika dihadapkan dengan masalah, oke, apa yang kita cari di situ, apa yang kita perjuangkan di situ? Justice, keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, itu harus jadi panduan kita gitu. Itu pertama. Yang kedua, semua harus didasarkan pada data. Datanya gimana? Datanya itu nggak boleh hanya dari 1-2 sumber. Makanya begitu ada persoalan, saya seringkali cross check. Saya punya tim khusus yang melakukan verifikasi lagi, benar gak nih yang dilaporkan oleh kepala dinas gitu. Jadi di tengah kegalauan itu atau pilihan-pilihan tidak mudah itu, saya insya Allah selalu bersandar pada dua hal. Satu, nilai yang selalu saya yakini, dan kedua adalah data-data empirik di lapangan yang membuat saya bisa mengambil keputusan yang lebih dekat pada realita. Gitu. Kang, kalau ada yang bertanya, warga bertanya, Kang Bimaria, apa prestasi terbesar Anda selama menjadi wali kota Bogor? Apa jawabannya? Dulu ketika mau maju jadi wali kota, saya ingat sekali, selalu saya ulang-ulang, cita-cita saya sederhana, ingin membuat warga Bogor bangga
sama kotanya. Karena dulu saya bangga banget, dari SD sampai SMA itu bangga banget. Begitu mulai kuliah, mulai kerja, mulailah omongan-omongan yang gak enak. Sejuta angkot lah, sampah dan lain-lain. Jadi yang tadinya bangga itu kayaknya ini gitu ya, agak berkurang gitu. Kemarin ketika saya selesai, itu rasanya lihat ribuan komen, DM, WA, statement warga, ketemu warga. Kata-kata mereka, makasih ya, sudah membuat kita kembali bangga sama Kota Bogor. Itu lebih dari segalanya. Jadi cita-cita saya membuat warga Bogor kembali bangga, itu rasanya mendekati kenyataan gitu. Itu yang menurut saya paling membuat saya bahagia. Yang kedua ya, selama 10 tahun ini banyak indikator yang mencatat bahwa warga lebih dimudahkan. Wali kota kepala daerah itu kok memudahkan urusan warga, ngurus KTP, ngurus macam-macam keperluan mereka sehari-hari, kesehatan, pendidikan gitu. Walaupun belum semua maksimal gitu ya. Dan yang terakhir Pak Nge, yang di antara semua data yang bertebaran itu ada satu hal. Di tahun 2013 usia harapan hidup 69. Begitu kita selesai 74 lebih. Kenapa itu, Kang? Ya karena akumulasi dari program-program tadi. Kita ada banyak sekali lah program di bidang kesehatan gitu ya. Mengajak warga supaya hidup sehat, perilaku hidup bersih dan sehat dan lain-lain. Itu artinya apalagi yang kita inginkan selain hidup lebih berkualitas dan lebih sehat. Itu yang dilakukan di Bogor dengan sukses ya, 2 periode. Nah, ketika kita bicara Jawa Barat, tadi kan konteksnya kota kayak kalau Bogor. Jawa Barat kita ngomongin provinsi, jumlah penduduk provinsi paling besar dengan tantangan yang berbeda juga. Apa sih yang paling penting dibenahi di Jawa Barat menurut Kang Bima? Kalau mesin waktu itu ada hari ini, kalau saya boleh menggunakan itu, saya akan mundur ke belakang 10 tahun yang lalu dan akan lebih banyak fokus ke 3 hal. 1 kesehatan, 2 pendidikan, ketiga 8 pekerjaan. Saya akan lebih banyak bangun sekolah, lebih banyak bangun rumah sakit dan puskesmas, dan lebih banyak ikhtiar untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga. Itu aja gitu. Bukan berarti kemarin saya sama sekali nggak fokus ke situ, tapi ujung-ujungnya saya merasa itulah yang dibutuhkan oleh warga. Nah di Jawa Barat itu yang sekarang harus jadi prioritas kita dan jadi perhatian kita. Warga harus lebih mudah untuk mencari rumah sakit terdekat, harus lebih dekat kepada rumahnya, nggak ribet ngurus BPJS, nggak pusing kalau tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit gitu ya, karena semuanya tersedia. Dan itu sangat mungkin dengan alokasi APBD yang ada di provinsi maupun dari pusat, puskesmas setiap desa, setiap kelurahan yang layak untuk rawat inap sangat mungkin. Yang kedua, masa setiap tahun kita itu selalu stres untuk mencari sekolah untuk anak-anak kita. Harus nyogok dulu supaya bisa masuk sekolah favorit. Harus memanipulasi kartu kependudukan. Ya nggak bisa. Zonasi itu nggak akan mungkin bisa jalan kalau gedung sekolahnya itu nggak merata. Jawa Barat masih kurang. Kurang sekolah SD, kurang SMP, kurang SMA. Itu yang harus kita kerjakan untuk dibangun lebih banyak. Dan itu semua masih belum dilakukan dengan baik dalam belum maksimal. Belum maksimal. Karena data-data menunjukkan seperti itu. Ya, masih banyak kota-kota di Jawa Barat yang masih kurang fasilitas kesehatannya, RSUD-nya, rumah sakitnya kurang, puskesmasnya kurang gitu. Posyandu nggak rata di mana-mana, posyandu nggak aktif, itu banyak gitu. Jadi mimpi kita itu ya warga itu kalau mau berobat nggak usah jauh-jauh lah, neighborhood atau di sekelilingnya itu ada gitu ya. Mau sekolah juga ya sekolah itu sama kualitasnya karena infrastruktur sekolahnya ada, guru-gurunya juga cukup gitu. Kang, itu saya tiba-tiba kepikiran gini, yang Bima dengan background sebagai seorang akademisi teknokrat lah ya kita bilang, kan biasanya publik bilang memang yang harusnya berpolitik itu ya orang-orang yang ilmunya cocok buat jadi politisi. Jadi tergantung dia apakah dia seorang political scientist, seorang belajar public policy. Kang Bima merasa bahwa harusnya archetype dari seorang politisi atau pejabat publik itu emang background seperti itu aja atau bisa siapa aja sih Kang? Kalau kita lihat orang-orang yang sukses memimpin kota atau negara itu backgroundnya itu macam-macam, Bang ya. Nggak bisa kita stereotyping gitu. Betul. Ya, harus background enggak. Saya lebih kepada melihat harus ada dua elemen gitu ya, 2 kemampuan yang harus ada di pemimpin itu ya. 1 ya karakter, 2 kompetensi.
Karakter yang seperti apa? Ini yang menurut saya paling penting dari semua. Yang mementingkan kepentingan umum di atas dari semua kepentingan. Kepentingan dirinya, kepentingan partainya, kepentingan kelompoknya, keluarganya. Dan ini nggak mudah sekali. Jadi nomor satu itu, sepintar apapun dia, secanggih apapun dia, se-skillful apapun dia, tapi begitu dia nggak berpihak pada kepentingan yang lebih besar, nggak bisa juga gitu. Itu satu ya. Yang kedua adalah kompetensi. Nah, kompetensi ini menurut saya bukan soal keilmuan, tapi lebih pada keorganisasian. Oke. Ya, jadi tahu bagaimana caranya. Gini, leaders are those who know the way, who lead the way, and who show the way. Pemimpin adalah orang-orang yang tahu mau dibawa kemana, ya, ditunjukkan kemana, dan diajak menuju ke sana. Disinilah kemampuan organisasinya sangat penting. Nah, makanya orang yang nggak punya kemampuan organisasi agak susah tuh untuk menjadi pemimpin, karena tidak terbiasa menghadapi orang gitu. Tapi yang terbiasa organisasi, dia tahu cara ngadepin orang gitu. ASN yang berbeda-beda, gimana memotivasi, kapan waktunya ngasih hukuman, kapan galak, kapan cuek, kapan hahaha, kapan kemudian seperti teman, kapan tegas sebagai pemimpin. Itu adalah organisator yang bisa seperti itu. Jadi dua tadi menurut saya. Satu, passion untuk berjuang bagi kepentingan yang lebih besar. Kedua, keterampilan untuk organisasi. Kang Bima ini kan aktif di sosial media ya, dan sudah cukup lama sebenarnya. Dan tren dari seorang politisi atau pejabat publik yang populer memang harus aktif di sosial media. Karena banyak banget orang yang bilang, ya kalau gue gak pernah lihat dia kerjanya apa, gimana gue milih dia, kira-kira gitu. Iya, betul. Tapi di sisi lain Kang, banyak juga yang bilang, ini politisi centil. Ya, kebanyakan sirkus di media, tapi mungkin aja kerjanya gak segitunya. Bagaimana Kang Bima menghadapi orang-orang yang mengkritik seperti itu, bahwa ini mah cuma pencitraan aja gitu, mungkin aslinya nggak kayak gitu? Semua pasti menghadapi persoalan yang sama dan cibiran yang sama gitu ya. Ya, tapi kan gini, kerja dicibir, nggak kerja dicibir juga, sama aja. Diekspos dicibir, nggak nge-expose ditanyain juga kemana aja. Jadi ya itulah yang selalu saya bilang, pemimpin itu jangan tumbang karena cacian, jangan juga terbang karena pujian, ya biasa-biasa aja lah gitu. Tapi yang memang harus jadi catatan adalah jangan sampai gimmick over substance, itu aja. Jadi jangan sampai hal-hal yang receh itu kemudian ngalahin hal-hal yang penting. Ya terus terang banyak tim yang seringkali nyaranin gitu ya, Kang, kita main recehan aja. Ini algoritmanya lagi keren nih, pakai ini lucu loh yang ini. Saya bilang, nyambung nggak dengan target kita ini. Ya nggak ada hubungannya sih, tapi sekali receh. Oke, sesekali. Tapi nggak boleh itu yang selalu kita jadikan target kita. Demi viewers, demi subscribers, enggak lah. Target kita adalah menyampaikan kepada publik apa yang akan kita lakukan, apa yang belum kita lakukan. Kan seperti itu gitu. Jadi jangan sampai gimmick over substance. Jangan sampai receh ngalahin yang substansi. Kalau menurut Kang Bima, performa media sosial tuh korelasinya linear nggak sih? Berhubungan nggak sih sama tingkat keterpilihannya seorang politisi itu? Bisa seperti itu. Ya contohnya Kang Emil lah ya gitu. Menurut saya politisi yang par excellence, yang terbaik dalam hal sosial media, ya Kang Emil. Dan kemudian itu berkorelasi positif dengan elektabilitas. Seperti itu. Jumlah viewers dan lain sebagainya, followers, itu berbanding lurus dengan elektabilitasnya. Tetapi kan juga itu nyambung dengan apa yang dilakukan. Banyak karya-karya Kang Emil yang diakui juga oleh publik. Dan itu yang ingin diteruskan oleh Kang Bima, seperti itu kan? Kita teruskan yang baik, kita sempurnakan yang belum maksimal. Ada umpan lambung, kita sikat aja. Umpan lambungnya kita smash aja. Kang, tapi tadi di awal banget Kang Bima bilang bahwa yang penting maju dulu aja, mendeklarasikan diri, terlepas nanti siapa yang akan mendukung. Seperti itu. Tapi kalau nggak ada yang dukung gimana Kang? Nggak ada yang dukung. Iya. Dalam artian, ya kan untuk mencalonkan sebagai cagup itu kan harus didukung partai, walaupun bisa independen, bisa. Ya. Dalam hidup ini kita harus tahu memilah-milah ya. Mana urusan Tuhan, mana urusan kita.
Yang itu urusan Tuhan tuh. Urusan kita saat ini ikhtiar dulu. Itu Ikhtiar aja. dulu. Jadi itu bab berikutnya nanti. Kok kita pikirin sekarang bisa gila kita. Gitu. Loh, nanti kalau ini, nanti kalau gitu enggak lah gitu. Allah yang ngatur semua. Ya, sekarang urusan kita, porsi kita adalah ikhtiar. Ya, dan memang momentum tuh ada di Kang Bima sih, bahwa yang Bima udah berasal dari partai PAN yang kemarin juga pada saat pileg meningkatkan kursinya Kang ya, di DPR RI gitu. Ya nanti mungkin di kabinetnya Pak Prabowo dapat, saya dengar-dengar sih dapat kursi lumayan banyak sih Kang. Gitu. Kayaknya begitu. Kayaknya sih gitu. Jadi kalau Kang Bima ditawarin jadi menteri gimana Kang? Ya itu yang maksud urusan Tuhan tadi. Nanti. Dan menurut saya Bang ya, menteri itu nggak bisa jadi cita-cita. Nggak bisa jadi cita-cita? Nggak bisa. Kan banyak variable X. Satu, apakah nama kita diusulkan atau enggak oleh ketum, walaupun kita mau ya. Kedua, apakah presiden terpilih setuju usulan dari ketum. Ketiga, apakah usulan ketum juga sesuai dengan portfolio kabinet yang ada. Kan belum tentu gitu kan. Misalnya nih, Pangeran disetujui oleh Pak Prabowo gitu ya. Tetapi ketika dia kata Pak Prabowo, wah Pangeran porsi portfolionya tinggal Menteri Pemberdayaan Perempuan, nggak cocok nih sama Pangeran. Bisa begitu loh. Bisa, iya. Atau begini, cocok misalnya Pangeran pengen jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Wah cocok nih gitu kan. Tapi sorry, kita butuhnya orang Sunda nih, karena representasi etnis. Jadi maaf, cari kader yang lain yang orang Sunda. Bisa begitu. Betul. Dan saya mengalami beberapa kali seperti itu. Oh, mengalami seperti itu kan? Mengalami, kan waktu itu pernah lah Bang Hatta ngumpulkan kita. Ini Pak SBY mau reshuffle. Ya ini teman-teman saya ajuin ya gitu. Ujung-ujungnya yang dapat adalah representasi etnis yang tidak diajukan oleh Bang Hatta saat itu. Karena waktu itu butuh orang Aceh. Kira-kira gitu. Dan itu sebuah keniscayaan politik ya kan? Dalam artian itu suatu hal yang tidak bisa dihindari. Orang bilang ya harus by merit, ya nggak selalu seperti itu. Kan kenyataan lapangan ya Kang ya? Enggak, makanya saya bilang dari dulu jadi menteri nggak boleh jadi cita-cita karena banyak variabel X-nya. Tapi jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden bisa kita kejar, bisa kita ikhtiarkan. Wah itu mantap sekali. Jadi menteri bukan cita-cita, tapi kalau jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden itu boleh diperjuangkan. Kang, saya mau nanya dikit nih soal PAN ya, soal partai Kang Bima nih, bahwa setelah melalui saya lihat perjalanan yang lumayan naik turun sejak 2014 gitu, lalu dulu orang bertanya-tanya nih PAN ini pendukungnya Pak Jokowi apa bukan sih gitu kan, kok pas Pilpres 2019 ternyata berseberangan lagi, tapi Pak Zul akhirnya masuk kabinet dan lain sebagainya. Dan Kang Bima ini kan bersama PAN sudah dari awal ya, sudah dari awal sekali gitu. Ini partai yang saya dulu masih kecil saya lihat nih katanya partai intelektual. Partai intelektual, dekat dengan Muhammadiyah, tentu saja banyak orang-orang Muhammadiyah dalamnya, tapi partai intelektual. Bang Faisal Basri juga dulu kan salah satu sekjen pertama gitu. Lalu tiba-tiba jadi partai yang dicap konservatif sekali. Terus tiba-tiba partai yang dicap juga partai artis nasional katanya, banyak artisnya. Ini perjalanan politik, dinamika politiknya PAN ini dalam pandangannya Kang Bima gimana Kang? Disertasi doktor saya di dalamnya tentang Partai Amanat Nasional. Faksi-faksi dalam partai dan perkembangan partai, persis seperti yang Bang sebutkan tadi. Memang transformasi PAN itu terlihat jelas gitu ya. Yang tadinya didesain terbuka, kemudian banyak intelektualnya, ya saya salah satunya ya masuk dari kampus. Kemudian agak bergerak ke kanan, dianggap menjadi lebih Islam gitu. Kemudian dicoba dikembalikan lagi ke tengah, zaman Maastricht dan Bang Hatta. Dan apa yang terjadi di kepengurusan Bang Zulkifli Hasan ini adalah PAN beradaptasi menyesuaikan dengan algoritma kekinian. Kira-kira begitu ya. Nah, menurut saya ini langkah cerdas. Karena saya nggak sebutkan partainya, tapi ada partai yang gagal beradaptasi dengan algoritma kekinian ini. Bahwa hari ini ekosistem digital, bahwa digital marketing itu sangat penting. Bahwa pendekatan-pendekatan politik yang sesuai dengan algoritma kekinian ini sangat dibutuhkan. Kalau nggak nyampe itu semua. Nah Bang Zul ini berhasil untuk melibatkan orang-orang membangun ekosistem digital yang memahami algoritma ini. Itu. Nah, bahwa kemudian banyak yang menganggap bahwa PAN kehilangan roh intelektualnya, ya itu PR buat kita. Itu catatan buat kita. Artinya jangan sampai gimmick-gimmick itu nggak ada substance-nya juga. Gitu. Ya hari ini kan saya sebagai kader PAN terus ikhtiar untuk memperkuat substansi itu.
Mengapa saya menyelesaikan persoalan gereja Yasmin? Sebagai kader PAN, saya harus tegak lurus pada platform partai yang pluralis dan inklusif. Di Jawa Barat pun begitu. Ya, saya akan ikhtiar sebagai kader partai menjalankan platform partai. Partai yang terbuka, partai untuk semua, ya inklusif. Begitu kira-kira. Mantap sekali. Memang nggak salah saya mengidolakan Kang Bima ini sih. Karena nggak semua akademisi teknokrat itu bisa memiliki kemampuan politik, Kang ya. Karena kan kayak tadi kita bilang, nggak semua bisa adaptasi. Nggak semua bisa menyeimbangkan. Tapi satu pertanyaan terakhir saya, Kang. Kalau tadi Kang Bima bilang harus beradaptasi dengan algoritma kekinian, baik secara teknologi, baik secara politik. Tapi di sisi lain juga harus menjaga, saya rasa nilai-nilai, values, idealisme. Ini kan banyak orang yang bingung, apalagi politisi-politisi yang muda, kayak seumuran saya atau di bawah saya gitu. Kita melihat banyak sekali orang yang akhirnya memilih untuk ya sekadar pragmatis saja. Bukan hal yang salah tentu saja dalam politik, semuanya halal-halal aja. Tapi gimana caranya, Kang? Lagi-lagi, gimana caranya harus bisa adaptasi, tapi ada nilai juga. Ini kan sebuah pergulatan emosi yang saya rasa nggak gampang ya, Kang. Gimana Kang Bima bisa melalui itu semua gitu? Bisa, saya rasa dalam kepala seorang pemimpin itu kan bergulatan gitu, Kang. Ada istilah threshold, ambang batas. Ya, dalam politik itu ada, dan itu saya pegang. Kita harus punya batas, toleransi kita, sejauh mana kita bisa pragmatis, sejauh mana kita harus idealis. Kalau terlalu pragmatis, kita jadi pemain. Nggak ada bedanya sama yang lain lah gitu ya. Tapi kalau terlalu idealis, kita dilibas, kita akan keluar dari gelanggang. Banyak sekali contoh-contoh politisi yang terlalu idealis, cenderung naif, kemudian akhirnya mental nggak bisa buat apa-apa juga. Tapi banyak para politisi yang terjebak menjadi sangat pragmatis, nggak bisa mewarnai. Nah, hidup ini adalah menyeimbangkan threshold tadi. Nggak boleh terlalu bawah, nggak boleh terlalu tinggi. Gitu kira-kira. Jadi selama 10 tahun, saya menetapkan standar tadi. Makanya ada nilai-nilai yang saya pegang tadi. Itu pertama. Yang kedua, Pangnya, kita harus selalu menunggang gelombang. Riding the waves gitu. Sekarang itu ya, kalau kita lihat, ini banyak banget podcast kayak gini yang keren. Ini adalah riding the waves. Caranya ya algoritma kekinian. Kita tahu asumsi misalnya viewersnya berapa dan sebagainya, penetrasi seperti apa. Dan kita di sini kan nggak main gimmick aja, nggak receh. Selama kita ngobrol ada substance yang bisa saya sampaikan kepada viewers begitu. This is how I'm reading the waves right now. Ya, bagaimana saya menunggang gelombang ini untuk menyampaikan idealisme dan hal-hal yang substantif dan bernilai tadi. Luar biasa. Kang Bima, apa sih hobinya kalau boleh tahu? Lari. Lari? Ya. Oh, itu bukan cuma buat IG doang, Kang ya? Beneran. Enggak, saya kalau lihat pace Kang Bima lari kayak untung nggak pernah diajak lari, kayak nggak bakal bisa ngejar sih. Selain lari apa, Kang? Ada lagi yang kalau ada waktu lari, senggang? camping, naik gunung, baca ke library, dan ya hangout sama anak-anak istri. Ya. Masih baca buku, Kang ya? Masih. Apa terakhir yang dibaca, Kang, buku? Terakhir ada buku tentang ini, tentang apa? Meritokrasi trap. Oh, gimana tuh, Kang? Jadi gini, kita kan selalu terobsesi tentang meritokrasi ya, bahwa ini semua harus ada meritnya. Ya. Tapi ternyata ini jadi satu isu di negara-negara maju. Kalau kita terlalu dengan sistem merit, ada ukuran, itu malah meminggirkan orang-orang yang tidak mampu. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, sehingga akhirnya nggak mampu. Siapa yang bisa mengikuti seleksi untuk menjadi siswa di sekolah terbaik, ya itu hanya orang-orang yang mampu. Nah, di Singapura ini jadi isu, di Amerika ini jadi isu. Makanya kemudian saya berpikir ini nyambung dengan sistem pendidikan kita. Kita ini ternyata kalau terlalu kaku ya, the best and the brightest untuk masuk sekolah terbaik, nanti yang miskin dan nggak punya gimana? Harus ada affirmative action ke situ. Baca buku itu saya sadar bahwa nggak bisa kita kadang-kadang terlalu terobsesi dengan sesuatu yang menurut kita keren. Semua harus ada, nggak ada. Harus ada keberpihakan kita kepada orang kecil, orang duafa yang nggak mampu, yang nggak pinter, yang nggak kaya gitu. Seperti itu. Termasuk mau jadi pegawai negeri, mau jadi guru dan lain-lain gitu. Kang Bima dulu pas sekolah SMP. Itu tadi katanya pertanyaan terakhir. Enggak jadi saya lagi. Abis jawabannya menarik soalnya. Jadi saya pengen ada follow up ya. Jadi saya jadi penasaran dulu ya, sekolah menengah SMP SMA pelajaran favoritnya paling bagus nilainya apa, Kang? Tata negara.
Udah cocok sih. Ya PMP, PSPB, sejarah, tata negara gitu ya. Iya, cocok sih. Ya, jangan tanya akuntansi, fisika, matematika hancur. Iya, kurang lebih sama sih kita, Kang. Udah terakhir aja tuh nanya kalau gitu. Kang Bima Arya, terima kasih banyak atas waktunya. Makasih. Sukses. Kita tunggu nanti wajah Kang Bima di Kertas Suara, Kang ya. Amin. Thank you, Kang. Thank you.